Oke, selamat malam semuanya. Tadi ada sedikit glitch. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita di Cinta ke-32 bersama Bro Hartono yang akan membicarakan tentang tema cinta kasih dan terapi imun. Tadi ada sedikit glitch, Bro Har nggak bisa join, tapi mudah-mudahan sebentar lagi Bro Har bisa join. Dan beliau ini merupakan salah satu teman saudara kami di Yayasan Damasuka Indonesia. Dan jadi Bro Har nanti harus masuk ke dalam bincang-bincang ini. Dan ini sebenarnya sudah kali ketiga ya kita ngobrol, tapi karena udah agak lama mungkin beliau ini lupa. Saya masih menunggu gabungan dari Bro Har. Bro Har waktu itu pernah mengisi di Cinta ke-11 15 Februari. Kemudian beliau juga pernah isi di 5 April. Dan sekarang isi Duta Tiampi ketiga kalinya di 12 Juli di seri Cinta ke-32. Kenapa saya minta beliau isi lagi malam ini? Karena saya tahu beliau ini sedang aktif membantu orang-orang yang sedang mengalami masalah dengan COVID. Dan juga orang-orang yang mengalami hipertensi, kemudian ada yang diabetes, darah kental, masalah jantung, kemudian kolesterol tinggi, imun tubuhnya rendah. Makanya kenapa bisa terkena COVID dan orang-orang yang terkena tumor dan kanker. Jadi ini yang saya ketahui. Sis Welling, saya meminta bantuan, tolong di chat Bro Har ini, jangan chatting di IG live, jangan chatting di saya punya DM, tetapi harus join di IG live, karena beliau chatting saya di chatting DM-nya IG, jadi mohon bantuan Sis Welling ya. Malam semuanya yang baru bergabung. Jadi terima kasih ya sudah bergabung di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol seru. Malam Bro Jeffrey, Bro John, Bro Harnya belum bergabung jadi sedang mengalami glitch. Sedang minta bantuan dari Sis Welling untuk minta Bro Har pindah ke dalam live IG live saya di sini. Karena beliau pikir kita chattingnya di DM gitu. Halo Sis Sleeping, selamat malam, senang ketemu di sini. Salam sehat juga, salam cinta. Halo Bro Herman juga udah bergabung. Kita akan ngobrol seru nih, karena saya tahu Bro Har ini sedang membantu banyak sekali orang. Entah ya, kita akan dapat info sudah berapa banyak yang ditangani selama beberapa hari terakhir, karena beliau ini baru mengaktifkan, halo Sis Dian, baru mengaktifkan untuk COVID. Biasa-biasa saya tahu Bro Har itu bisa membantu orang-orang yang mempunyai masalah dengan kesehatan, tetapi baru beberapa hari ini, mungkin berapa minggu, saya rasa beberapa hari. Nah, Bro Har sudah gabung, yang sekarang saya mau invite ke sini. Wah, ada Bro Mardi, ada Bro Jeffrey, ada Bro Kenji. Senang sudah saya invite, tinggal di accept. Malam Sis Yuni. Nah, ini dia. Akhirnya bisa gabung di sini. Malam Bro Har. Malam. Kurang turun kameranya Bro. Ya, gimana Sis Breda? Malam semua ya. Iya, malam semuanya. Ini seru nih. Bro Har kan selama ini saya tahu kan memang sudah lama membantu orang yang menghadapi masalah kesehatan.
tetapi baru beberapa lama ini terakhir, berapa bulan atau berapa minggu nih, Bro Har menangani yang COVID dengan timnya. Sebenarnya Sis Brand dan semuanya, selamat malam, salam meta dulu ya. Sebenarnya mulai saya alamin ngobatin itu sebenarnya dari virus yang pertama, cuma waktu virus pertama nggak begitu intens ya, jadi nggak begitu inilah. Terus terakhir ini sebulan yang lalu teman saya yang udah saya anggap seperti saudara, sekeluarga juga COVID dan semuanya rata-rata penciuman hilang. Mereka konsumsi cuma 3 jenis obat, terus minum lagi propolis, minum lagi vitamin D3, interpectin lah ya. Itu sembuh, nggak ada keluhan yang apa, yang mengkhawatirkan. Terus nggak lama berselang seminggu. Waktu itu Bro udah pakai Asidia Black Garlic belum, Bro? Udah. Mereka sekeluarga udah pakai. Oh udah, oke. Nah jadi berselang seminggu sebelum sebulan, berarti 3 minggu sebelumnya itu partner saya juga sekeluarga juga kena COVID. Oke. Dan mereka isoman. Udah, kameranya bisa diturunin dikit. Yang mana? Ini. Kalau bisa kameranya diturunin dikit. Oh, coba ya. Supaya wajahnya kelihatan semua. Ya, sip. Ya. Oh, kurang ya. Ya. Kurang turun kamera. Mungkin pakai Bro Har pakai ini ya, pakai laptop ya. Ada. Oh, nah sekarang bagus kelihatan. Oke, mantap. Nah, jadi lanjut, Bro. Karena kan sebelumnya saya juga sering ngobatin orang, bantu-bantu teman, pakai energi yang saya dapat dari meditasi Twim. Cuma kan saya dibantu oleh satu teman, atau saya udah anggap seperti saudara lah. Jadi kita satu tim lah ya. Memang dia mau membantu orang, dan dia yang bantu meneropong jarak jauh. Tetapi saya yang kerjain gitu loh. Oke, kerjasama nih ya. Ya, kerjasama. Jadi nggak semena-mena, oh kita minta alam semesta kirimkan energi penyembuh dan orang ini sembuh. Enggak. Kecuali ini orang cuma sakit atau pilek, ya oke, bisa sembuh. Banyak hal-hal yang tidak dimengerti, nggak segampang begitu loh. Kita mesti tahu penyebabnya dulu, kita beresin, baru ada khasiat gitu loh. Nah, betul. 3 minggu yang lalu, partner saya, anak perempuannya itu tiba-tiba saturasi oksigennya turun. Oke. Ya, pada kondisi sehat segala macam. Saya minta teman saya cek jarak jauh, ternyata di perutnya itu kok kembung dan dia bilangin gas. Kalau saya bilangin itu campuran dari fermentasi gas dari kotoran yang ada di usus besar. Sehingga gas itu memenuhi, tidak bisa turun melalui angin, kentut atau buang angin, dia naik ke lambung. Setelah naik ke lambung, dia akan naik ke rongga paru-paru. Begitu penuh rongga paru-paru, dia masuk ke jantung. Gimana? Ya. Nah, jadi sesak napas gitu ya? Ya, dia gelisah karena dokter udah minta dia rawat karena turun ke 80 sekian kan saturasi oksigen. Saya juga cari-cari pada saat itu melalui link saya semua penuh. Ada satu di mana ya, di daerah selatan sana jauh, tapi koneksi nih, sedang masalah dengan koneksi, entah di Bro Har, entah di saya, karena kameranya di tempat Bro Har yang muter nih. Boleh kasih komentar nggak? Di saya atau di Bro Har nih? Yang mendengar boleh minta komentar. Oh, Bro Harnya keburu keluar. Mungkin ada masalah dengan jaringan. Ini makanya kemarin-kemarin itu nggak terdengar masalah beliau ini membantu tentang COVID. Baru berapa minggu ini udah mulai baru aktif gitu. Jadi
Oke, thank you komentarnya Sis Yuni, Sis Liping, dan Sis Dian. Barusan saya invite lagi Bro Harnya. Karena kemarin-kemarin itu nggak ada berita bisa menyembuhkan gitu ya. Taunya dalam beberapa 1-2 minggu terakhir itu, thank you komentarnya. Iya Bro Har, udah saya invite lagi. Mudah-mudahan bisa join lagi ya. Lemot katanya. Oke, jadi baru aja nih beberapa lama terakhir ini, baru-baru aja mulai aktif, kedengeran, oh ternyata bisa nih untuk COVID, dan ternyata sudah beberapa banyak. Nah makanya saya mau taunya banyaknya ini berapa banyak yang udah beliau bantu, karena dengan begitu, oke Bro Har, saya invite lagi ya. Baru terdengar lagi gaung-gaungnya gitu, dan bahkan saya mulai mendapatkan informasi. Nah ini udah gabung lagi bahwa udah banyak yang terbantu. Nah itu dia. Saya cerita lagi ya, Sis Brand tadi terputus. Silakan Bro. Jadi teman saya bilangin, coba kamu tariklah gas yang ada di perut dia dan keluarin melalui, maaf ya, kentut gitu loh. Saya coba, berselang setengah jam, teman saya bel saya, ini nggak usah lagi cari rumah sakit karena saturasi oksigennya langsung naik gitu loh. Wow, dari berapa ke berapa Bro? Dari 80 sekian ke normal 95, 96 lah. Wow, cepat banget. Dalam berapa lama itu? Hitungan jam lah, 1 jam nggak nyampe itu, hitungan menit malah. Wow. Nah, selang seminggu kemudian, keluarga saya seluruhnya itu terpapar COVID, termasuk saya. Oke. Ada total 7 orang. Itu bulan berapa Bro? Sekitar 2 minggu lebih ya. 2 minggu, berarti 20 harian lah. Dan lucunya, keluarga saya 7 orang di rumah, semua isoman. 1 ipar saya perempuan, kakak dari istri saya, dia minumnya adalah herbal, tanpa sentuh obat medis barat sama sekali. Saya minumnya 3 macam aja, istri saya juga sama. Udah gitu hari ke-5 saya udah nggak minum karena nggak ada gejala apa-apa. Istri saya juga nggak ada gejala apa-apa, cuma istri saya tuntasin sesuai dengan arahan medis kan. Nah, setelah berjalan lebih kurang 14 harian, 15 harian, ibunda saya itu kok 5 harian lesu aja. Katanya nggak bisa makan, nggak ada nafsu makan, dan tiduran di ranjang melulu. Terus saya tanyain, lah kan bukannya biasanya Mak makannya sehari 5 kali, dia makannya sedikit, tapi berkali-kali, 5 kali. Ini nggak bisa dikurangin. Mak lagi Medan apa lagi di Jakarta Bro? Jakarta, di rumah saya. Oh, oke. Nah, dari sana saya minta cek lagi ke teman saya tarik anginnya. Ternyata tuntas. Setengah jam kemudian dia turun sendiri makan. Itu jam 9 malam itu. Wow. Nah, besok paginya normal. Saya rasa, iya ini udah normal ini. Beres sudah kan? Ternyata 2 hari kemudian dia lemas lagi. Saya tanya lagi, kenapa lemas? Kembung lagi tubuhku. Oh ya? Saya minta, ya benar. Anginnya itu muncul lagi. Gas lah, disebut gas. Oh, kalau begitu, saya tarik lagi, nggak bisa ditarik cuma sekali 2 kali, berarti mohon alam semesta tarik setiap saat. Kalau gas yang muncul berlebih, langsung tarik. Dan biar lancar. Dan akhirnya sampai sekarang udah normal. Wow. Dan hebatnya itu adalah, ini ada komentar Bro, sebentar Bro. Dari Bro Herman. Bro Har sudah membantu penyembuhan sejak 2006 di klinik herbal Sis Brenda. Betul, itu saya paham. Maksudnya Bro Har ini memang sudah lama berkecimpung di dalam dunia kesehatan. Cuma tentang COVID ini kan baru beberapa minggu terakhir ya Bro ya. Iya Sis. Yang efektif sekali. Karena nanti akan ada orang-orang yang bisa memberikan informasi testimoni
bagaimana perubahannya, termasuk testimoni dari om saya nih jadinya. Nah, ada pertanyaan Bro Har, kembungnya efek dari obat medis ya Bro? Salah satu, tapi sebenarnya bukan faktor utama yang itu. Ada yang lambung memang nggak kuat sama vitamin C, tapi kondisi sakit dikasih vitamin C itu pasti asam lambungnya naik, tambah kembung. Sedangkan waktu tubuh kita terpapar COVID, tubuh kita imunitas itu akan bekerja all out, seperti lagi perang gitu. Iya, betul. Dan suhu di tubuh, di dalam, by energinya itu naik. Mungkin ada naik 2, 3, kalau ada yang lebih banyak bisa naik sampai 4, 5, sehingga dia bisa merasakan demam. Nah, dan setiap sel itu, baik imunitas atau sel yang lain, pasti bernapas, gitu loh. Dan dia menyerap oksigen, mengeluarkan CO2, dan ini kan karena kegiatannya double, lebih, dia akan mengeluarkan CO2 lebih dari biasanya. Sehingga badan kan lelah. Di dalam badan kita ya Bro ya? Ya. Nah di luar itu. Makanya itu yang menyebabkan kembung kah? Salah satu aja. Dulu saya anggap itu juga, tapi bukan. Makanya keluarga saya waktu kena COVID hari pertama di PCR positif, saya minum air kelapa. Semua orang minum air kelapa sampai 20 hari ke depan. Kan ada bilangnya mencuci obat lah segala macam, tapi karena saya dulunya pernah ngobatin buka klinik herbal belasan tahun dengan Bro Hermanto, saya nguasain banget. Itu nggak ada masalah. Kan persepsi orang beda-beda dan pengalaman orang beda-beda. Nah udah gitu, yang membuat kembung yang sejatinya adalah kalau kita yang sehat aja, usus besar kita itu kotor, banyak nyangkut kotoran yang tidak terbuang, karena panjangnya usus besar kita itu sebenarnya kalau ditarik, dibesarin, itu 5 kali lapangan tenis kalau nggak salah. Wow, ya, panjang betul. Ya, itu ada penelitian. Nah, kalau kotoran kita itu nyangkut di sana, atau yang jarang makan serat gitu ya, atau probiotik, itu rata-rata gasnya muncul dari sana dengan cepat dan banyak. Karena kemarin kita ada satu pasien, kita bingung, bolak-balik gasnya ditarik, kok gasnya banyak sekali. Dan orangnya, postur tubuhnya gede, perutnya buncit sekali, akhirnya insight, tiba-tiba muncul insight. Jangan-jangan ini memang banyak kotoran di usus besar, sehingga gasnya banyak sekali. Coba kita secara jauh, kita gelontorin kotoran di usus besar, ternyata berhasil. Dan sampai sekarang udah hari kedua, saturasi oksigennya udah naik ke 90 sekian. Yang dari kalau nggak salah 70 lebih ya kemarin, atau 80 lebih. Om saya bukan. Udah hampir koma lah. Om Hendra bukan? Iya, Om Hendra Napi. Ya. Iya. Nah, ini testi nih sekalian Bro dan Sis. Om saya sekarang ini masih dirawat di rumah sakit. Saya cuma minta feedback dari anak-anak dari sepupu-sepupu saya. Jadi kemarin itu sudah masuk ke dalam chamber yang saya sendiri sekarang melihatnya ya. Kemudian sepertinya sudah begitu lemah. Terus sama Bro Har ditarik gasnya itu. Dan hari ini dapat laporan pup lancar. Kemudian saturasi oksigen bahkan tadi sebelum kita live sudah 94. Dan itu amazing ya, baru 2 hari ya, kalau 2-3 hari ya. Baru kita Bro Har bantu tuh dalam 2-3 hari. Dan bahkan udah mulai bisa komplain. Mau pindah rumah sakit katanya, pindah komplain ke anaknya. Dan ini sangat luar biasa ya, luar biasa menurut saya. Jadi ini bukan cuma 1 orang. Bro Har, selama 2 minggu terakhir Bro Har membantu para pasien COVID ini, sudah berapa banyak pasien COVID yang Bro Har dan tim handle? Kira-kira? Kira-kira kalau waktu belum ada tim mungkin lebih daripada 40 ya sekarang ya. Wow. Karena kan saya juga awalnya nggak ngerti gimana cara ngobatin COVID ini. Berjalannya waktu, karena ada satu teman, ibunya, juga waktu jam 9 malam lebih, dia telepon saya, saturasi oksigennya itu 74 deh nggak salah.
Saya bilangin, oke, coba kita lihat, kita beresin, tarik gasnya. Setelah 30 menit, dia bel saya lagi. Ini oksigen udah naik ini ke 95, 100. Oke, saya bilang udah beres ya, kita tidur dong. Besok pagi saya lihat WhatsApp, udah turut berduka cita. Jam 3-an lah, kalau nggak salah dia WhatsApp saya. Ternyata gasnya muncul lagi. Itu yang membuat saturasi oksigen ini turun dadakan. Bukan gara-gara dia punya paru-paru itu flek atau gagal fungsi gitu loh. Karena gasnya itu nggak turun dari bawah, seperti motor, knalpotnya kesumbat. Begitu. Makanya saya saranin makan ubi. Sop ubi ini kan, sop ubi sama jahe untuk mencegah, membersihkan usus besar dulu. Jangan sampai udah datang gejala gawat, kita mau beresinnya lebih menghabiskan energi. Membersihkan ususnya lebih bersih gitu ya jadinya ya. Mengeluarkan kotoran. Tapi kotoran itu ternyata bukan hanya dalam bentuk kotoran, tapi juga dalam bentuk, maaf, kentut gitu ya bro. Gas gitu ya. Bisa. Karena kan kalau kotorannya nyangkut banyak di usus, kan nggak ada gas. Iya, betul. Dan sudah banyak ya informasi dari orang yang saturasinya begitu rendah untuk menarik kotoran yang ada di usus besar. Ya. Ini kan Sis Brand, boleh percaya boleh tidak, yang datang kita tanganin rata-rata itu udah no choice punya, udah udah pilihan terakhir ya, kita coba bantu semaksimal mungkin. Ada all out sampai pertama kali waktu saya bantu hanya berapa orang, 4-5 orang, energi saya itu sedotnya habis. Besoknya saya bangun itu bisa sampai jam 6 sore. Jadi dari jam 8 malam tidur, bangun jam 6 sore, itu energi saya down, habis total. Wow. Iya, mesti recharge terus bro. Iya, tapi itu karena nggak ngerti kan gimana ngobatin. Sekarang udah tambah ngerti, udah tambah gampang. Cuma kan nggak segampang orang kira, ini hanya kirim energi. Enggak, energi kita itu juga down. Kita juga perlu capo kan, recharge kan, bukan hanya energi dengan dari gitu. Jadi kadang orang nggak ngerti kenapa mesti cas mahal-mahal, padahal kan kalau dihitung mahal sih enggak. Kita murah banget, udah dapat ini 3 box. Ya. Kan bro kan kasih ini 3 box. Terus dikasih lagi minyak. Iya, minyak Omega. Minyak yang murah banget. Minyak supaya 2 juta mah murah banget. Bro Har, malah saya bilang kayaknya kemurahan bro. Udahlah, nggak apa-apa. Kita di ketimbang usaha yang bro lakukan itu luar biasa itu. Nggak, 2 juta aja sih, Brand. Itu aja ada yang tidak sanggup. Kita juga naungin. Makanya saya kerjasama dengan DSI, walaupun saya sebagai ketua, tapi kan ada unit tertentu. Unit baksosnya itu, saya kerjasama dengan Brokus. Jadi Brokus akan nanti penggalangan dana. Bagi siapapun juga akan kita handle dulu dan kita kirim garis dan betul. Jadi dengan baik. Dan bila dia tidak sanggup, nanti ada syarat dan ketentuan, gitu loh. Jadi kita bantu dulu, gitu kan. Suara Bro Har putus-putus nih, kayaknya masih belum stabil kah? Ya. Yang lain dengarnya juga sama. Jadi selain itu, Sis Brand. Oke, sekarang udah mulai belum? Ya udah. Nah ini. Bro, kalau kembungnya udah ditarik keluar terus masih sesak karena ada flek di paru, ngebersihinnya gimana bro? Ada pertanyaan begitu bro. Pengalaman kita bisa bersihin fleknya dengan cepat dan bisa terasa dalam 2-3 hari kondisinya. Jadi bagi orang yang udah sehat ya dari COVID, ya, kalau memang jantungnya masalah, terus dimernya tinggi, kalau paru-parunya masalah flek, boleh hubungi kita beresin. Sembuh
Bro Har, ada pertanyaan, air kelapa biasa atau kelapa hijau nih? Yang terbaik kelapa apa saja, yang penting air kelapa. Yang penting air kelapa ya, karena yang apa namanya cairan vitamin yang ada di dalam air kelapa itulah yang membantu ya Bro Har ya. Yes, kan mengganti cairan tubuh. Karena kita gembung, kita sulit makan. Kalau orang bilangin nggak ada kelapa yang ini takut gimana? Ya udah beli aja kelapa yang kotak, air kelapa yang kotak. Iya, iya. Oh, yang kotak juga bisa ya Bro ya? Ya kan pilihan, kalau nggak ada yang terbaik ya pilihlah. Kalau sampai nggak ada yang fresh ya. Iya, mau nggak mau daripada nggak ada. Air kelapa tua juga boleh. Oh, oke. Air kelapa tua juga boleh. Kita kan pernah dengar ada satu motivator yang terkenal, dia sembuh COVID karena dia minum VCO. Membantu kan? Betul. Karena tubuh kita, kalau kita konsumsi minyak, entah VCO, virgin coconut oil, atau dari apa namanya canola oil yang virgin juga, kita minum, kita akan mencret. Itu juga membantu buang gas. Oh, oke. Di sini ada Sis Julia Gotama yang mau cerita nih. Saya salah satu yang terbantu dan bermanfaat banget. Saya mau coba invite. Mana tahu Sis Julia bisa langsung ngomong deh daripada ditulis di sini ya. Kalau misalnya Sis Julia bisa ya langsung ngobrol aja di sini. Karena beliau ini yang salah satu terbantu sama Bro Har dan hasilnya beliau ini yang dapat. Sis Julia tinggal klik aja. Saya sudah invite, nanti bisa ngomong di sini. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya malu-malu, enggak mau ngobrol di depan kamera IG misalnya. Oke, nah ini ada nih dari Bro Sandi Kosugi. Ibu mertua saya umur 93 tahun, Bro Har yang bantu menangani isoman di rumah dan sekarang sudah 25 hari dan hasil swab sudah negatif, kondisi normal kembali. Wah, sadu luar biasa. Thank you informasinya ya Bro Sandi ya. Oke, Sis Julia nggak bisa gabung, jadi lanjutin Bro. Mungkin nanti siapa lagi dari ada yang mendengarkan ini nanti mau join, request join aja di sini. Ya. Jadi menurut saya tidak ada salahnya. Kita juga tidak bermaksud gimana-gimana, hanya bermaksud membantu. Memang kata orang segala macam itu no problem, minimum kita kasih tahu ke teman pilihan ada di mereka daripada mereka sama sekali tidak tahu ada pengobatan alternatif yang ini. Toh nggak usah ketemu, cukup kirim nama dan foto serta update. Kalau yang kritis kita akan pantau setiap hari dan setiap 30 atau 1 jam sekali. Sampai kritisnya lewat, kita nggak pantau lagi, paling pantau sehari sekali gitu loh, Sis Bren. Betul, kalau sudah lewat kritis ya dipantaunya sehari jadinya sekali. Tapi sewaktu dalam masa krisis, Bro Har itu memantau setiap jam. Dan itu saya tahu karena ya memang itu yang terjadi kepada om saya. Jadi hari ini komentarnya sudah bagus ya, jadi amazing buat saya. Oke, saya sebentar mau mengundang salah satu yang juga yang tadi di salah satu grup mengatakan karyawannya itu nih Sis Dian sudah keluar atau ada ya? Karyawannya katanya saturasinya sudah rendah sekali. Terus sudah gitu dicoba ini dan ternyata naik dan memang masih naik turun. Tetapi paling tidak itu Sis Dian, nah ini Sis Dian. Sis Dian dari Surabaya. Tadi ada yang bertanya di grup selanjutnya. Beliau ini ada di kota lain, di Kendari. Bisa apa enggak? Tentunya bisa. Halo malam Sis Dian. Halo. Selamat malam Sis Brenda, Bro Har. Ya, malam. Iya. Gimana Sis Dian? Iya, ini saya baru aja kejadian kemarin. Kemarin ini sampai ya? Panik. Kemarin sore sampai panik semua. Salah satu karyawan kita saturasinya sampai 36.
sis. Oh, 36. Wow. Iya, keluarganya udah nangis-nangis, udah nggak tahu itu di mobil mau menuju rumah sakit. Sudah ya Allah udah sampai begitu semua sis. Aduh saya kan ikutan panik gimana gitu kan. Apalagi dulu saturasi udah sampai 30 gitu. Dan belum lama sekitar jam setengah limaan gitu Bro Har juga ada posting di grup. Katanya terus ada sis Julia ada posting dia pernah jantung berdebar apa ikutan terapi Fomega ini. Aduh saya langsung keingetan. Saya coba aja deh. Maksudnya saya coba siapa tahu ini bisa ngebantu gitu. Nggak tahu pikiran saya spontan aja mungkin ini aja coba. Terus saya coba hubungin adminnya Fomega. Siapa tahu bisa terbantu. Nah, terus dibantu sama Bro Har. Langsung saya nggak tahu gimana caranya. Itu dalam waktu setengah jam saturasinya naik pelan-pelan sis. Sampai 40, terus 1 jam langsung di rumah sakit langsung dikasih oksigen, langsung meningkat jadi 70, 80, sampai malam itu. Iya sis, cepet banget. Sampai malam itu 90, sempat sampai 90. Oke. Pagi itu ya dalam kondisi sudah ngedrop sekali ya sis ya. Ngedrop sekali sis. Udah sampai panik semua. Dan rumah sakit kan belum dapat, masih di jalan kan sis itu. Ya untungnya mungkin karena yang bawa ke rumah sakit. Enggak, keluarganya. Sama ditemenin karyawan yang lain sis. Oke. Jangan sampai terpapar gitu loh maksud saya. Iya. Iya, untungnya ada karma baik juga dari pasiennya, dia langsung dapat ruangan di UGD dan hari ini dapat kamar gitu sis. Cepat ditangani. Di Surabaya ya sis artinya ya. Di Surabaya. Sekarang keadaannya bagaimana? Masih naik turun tapi masih oke lah dibanding yang pertama kali waktu masuk itu sis. Iya, karena masih bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, masih. Tadi sore juga kita ada telepon pasien, kasih dia semangat, kasih pikiran yang positif gitu. Jangan banyak pikiran jelek-jelek gitu sis. Karena pasien tadi sore itu udah kayak pikirannya jelek-jelek gitu sis, kayak ngerasa udah putus asa gitu-gitu. Udah pasti. Iya. Oke, yang penting dikasih film atau yang lucu-lucu tuh komedi-komedi biar dia bisa ketawa jadi. Nggak bisa sih, Beb. Dia itu Bro Heri, dia punya energi kehidupan juga udah turun sekali. Jadi perlu ada dari keluarga perlu lepas satwa atau berbuat sesuatu hal yang baik untuk agar memperpanjang ini energi kehidupannya biar bisa balik lagi. Kita juga hanya membantu, memohon alam semesta. Cuma kadang alam semesta merestui, kadang tidak. Kalau memang udah umurnya udah nyampe, nggak bisa, dia nggak mau naik. Iya. Tapi paling tidak yang ini kan udah membantu kita ya. Cobalah sis. Sangat terbantu banyak banget sih sama yang paling menguras energi. Yang paling menguras energi itu ya memperpanjang ini. Meningkatkan energi kehidupan itu yang paling menguras energi saya. Itu terjadi selama 3 hari. Waktu itu saya ngobatin tante saya karena tante saya umur 83 dan sebelum COVID aja dia napasnya aja susah. Serulu tulang di tubuhnya itu udah keropos dan paru-parunya fungsinya hanya sekitar 30%-an ya, 20 gitulah. Udah gitu dia punya mata juga sisa 10%. Terpaksa pelan-pelan dengan dibantu oleh Bro Akeng ya. Saya coba kirim energi, mohon pelan-pelan. Sekarang membaik. Malah lebih sehat dari sebelum COVID ya. Wow. Cobalah sis Dian, kalau percaya atau tidak percaya, cobalah dengan sering-sering vaksin tuh tadi info sama Bro Jeffrey. Dan juga mungkin berdana, memberikan santunan kepada orang susah atau apapun. Walaupun dia bukan Buddhis ya, jadi paling tidak dia melakukan usaha untuk melakukan kebaikan. Jadi itu akan bisa membantu. Coba disarankan, tidak perlu banyak, tetapi dia tulus ikhlas. Yes. Saya
banyak ketemu kasus yang begitu. Kadang-kadang udah karmanya datang, dia nggak ada deposit sama sekali. Itu ya repot. Iya, betul. Ada dari sepanjang kita tanganin, semenjak kita bantu terapi Omega ini, ada beberapa yang udah memang waktunya jalan. Karena kita melihat ada petugas yang udah datang kan, yang udah begitu kita karmanya udah nggak bisa, kita akan nyerah. Iya, tidak boleh melawan hukum alam. Ya, begitu. Ada Dian tahu nggak petugas apa maksudnya? Petugas oh ya. Udah gitu. Iya, betul. Udah gitu ada satu pasien gara-gara kita jarang kelolosan monitor meninggal juga. Makanya sekarang saya dibantu admin ya, si Swelling, agar mengingatkan siapa aja setiap hari kita cross check ke mereka, kondisi mereka gitu loh. Walaupun capek ya nggak apa-apa, paling juga 5-6 hari kan. Setelahnya kan mereka akan sembuh, kita berganti lagi orang-orang lain. Dan kita juga mungkin ya, saya nggak tahu energi saya ini seberapa kuat untuk bantu orang. Apakah nanti sebatas sehari cuma 10 orang atau 20, saya nggak tahu gitu loh. Ini lagi try dan error, Sis Brand. Kalau terlalu capek, kita batasin. Jangan bro, masih banyak yang butuh brohar. Jadi memang kalau udah capek brohar harus stop, harus menyayangi diri sendiri. Ingat sila ke nomor 6. Ya, Siswen. Kadang-kadang kan kita udah terima tugas, mesti tanggung jawab, itu masalahnya kan. Iya, betul kata Sis Yuni. Deposit bukan kebaikan kita obsesi perlu mesti sembuh, tapi kan minimum ada tanggung jawab yang mesti kita lakukan gitu loh. Iya, betul banget. Sis Dian, masih ada nggak yang mau ditambahin? Nanti saya mau berikutnya, saya kalau udah selesai saya mau undang Sis Julia. Coba kalau mau kasih testi langsung. Udah tukeran belum? Katanya tadi masih pakai. Iya, saya ngerasa sangat benar-benar terbantu, apalagi tim Omega terus memantau setiap 30 menit setiap jam, terus dipantau terus, Sis. Ngerasa kayak punya dokter pribadi juga gitu, Sis. Terima kasih banyak buat Brohar dan tim. Ya, tetap kita percaya itu nanti balik lagi ke karmanya masing-masing, tapi paling nggak kan kita sudah berusaha. Yes. Betul, betul sekali. Ya. Oke, salam sama keluarganya Bro Heri. Semoga Bro Herinya kuat dan tetap masih bisa melanjutkan kehidupan. Sis Brand. Ya, terima kasih. Sis Brand. Iya, Bro Heri. Satu hal yang pasti, saya lebih cepat menguasai pengobatan secara energi yang keluhan COVID Delta ini, ya. Karena keluarga saya ngalamin sendiri, dan saya all out setiap hari, terutama tante saya, selama 3 hari, all out setiap 30 menit saya mantau itu, dari pagi sampai malam. Pelan-pelan saya beresin, pelan-pelan saya beresin. Jadi pengalaman itu sebenarnya banyak sekali. Semakin lama semakin banyak. Barusan tadi siang, kita ada satu klien, batuk terus-menerus selama 3 hari, kuat batuknya, sampai bekas sesarnya itu dia sakit gitu. Udah gitu? Oh iya, betul. Kita cari penyebab nggak ketemu pelan-pelan dengan telaten, ternyata di sinusitisnya itu, di rongga sinusnya itu ada pengendapan slime yang udah mengeras. Itu yang memblok cairan itu masuk ke perut, jadi balik lagi ke tenggorokan, itulah yang membuat gatal. Jadi slime-nya itu yang udah jadi kerak, kita secara energi kita korek, dan akhirnya berhasil. Hitungan 30 menit batuknya berkurang. Gitu loh. Iya. Pelan-pelan, nah sekarang dia kelihatan udah membaik sih. Nah, bagus sekali. Tadi udah kasih komentar di grup. Ya. Yang ada broharnya juga kan. Di mana dia cerita, wah udah membaik. Simptomnya beda-beda setiap orang. Ini yang perlu bro dan sis yang mendengar nanti rekaman ini maupun yang masih live harus dikenali.
simptomnya itu beda. Jadi jangan meremehkan. Kalau sudah mulai ada simptom, udah mulai nggak enak, udah sakit kepala, ada flu. Tadi saya dengar nih, sebelum kita live, hairdresser saya, tanggal 20 Juni saya minta dia gunting rambut. Dia datang ke sini. Dia bilang 5 hari setelah pulang dari sini, dia bilang dia positif COVID. Dia tanya, ibu sehat? Saya bilang, iya saya sehat, nggak ada apa-apa. Paling ya kadang-kadang meler-meler dikit gitu ya, kan saya ada alergi. Nah terus udah gitu, dia bilang, Bu, kalau COVID, ingus nggak bisa keluar, Bu. Nyangkut katanya seperti di hidung itu ada yang nyangkut lah gitu, nggak bisa keluar. Saya baru tahu tuh Bro Har. Oh, ada yang mau kontak ya. Jadi ini kontak adminnya aja ya. Saya bacakan kontaknya adminnya Tim Fomega 0818 730 127. Saya ulang 0818 730 127. Itu adminnya Fomega. Nah, ini sudah diketikkan juga oleh Sis Welling, admin Fomega Immunoterapi. Ya. Sis Brand, keunggulan dari terapi ini ya tidak mengenal ruang, batas, dan waktu. Maupun orangnya ada di luar negeri, Singapura, Amerika, tetap bisa jalani terapi. Betul, karena ini energi ya Bro. Karena energi kan tidak mengenal ruang, batas, dan waktu. Sifatnya itu universal. Betul Bro. Nah, gitu. Iya. Dan saya bilangin tidak ada salahnya untuk mencoba. Toh kita akan berikan trial 2-3 hari kan, 2 hari lah. Kalau oke, kita lanjutin. Kalau tidak oke, kita stop. Kalau tidak sanggup bayar, ada yang mau bayarin. Udah gitu aja. Ya. Jadi jangan putus asa, jangan karena nggak punya uang, terus aduh mahal 2 juta gitu ya. Nah itu kami punya channel dari DSI, Damai Suka Indonesia. Itu Bro Kusyanto bersama Bro Hartono dan Sis Welling nanti akan mencari donatur. Ya. Bahkan kita bisa menggunakan kita punya dana dari Baksos. Ya. Jadi kami punya dana, sisa dana itu bisa kami gunakan. Tetapi yang betul-betul ya tidak mampu, jangan rumahnya dipik, bilangnya nggak mampu. Dan kalau bisa yang udah sembuh nggak mampu bayar pada saat ini, nanti ada rezeki di kemudian hari bisa membantu orang lain juga. Itu aja. Jadi kita saling membantu, bergilir gitu loh. Ya, jadi namanya itu adalah pay it forward. Jadi kita membantu orang, kita sudah sembuh, kita bantu orang lain seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan. Benar banget, ada yang mau bayarin kata Sis Yuni. Nah, zaman waktu menantunya Sis Yuni lagi COVID juga, itu kan juga Bro Har bantu ya Bro ya? Siapa? Sis Juli? Bukan, Sis Yuni, menantunya Sis Yuni waktu kena COVID. Oh, si Kongkin, ya. Banyak sih, ada yang asmen kita, si siapa itu kan, dia punya jantung yang saluran ke paru-paru, di bawah klepnya itu ada plak darah. Dia waktu meditasi juga melihat seperti itu, kita juga melihat seperti itu. Kita beresin hitungan jam kok, selesai itu. Kalau ke dokter mesti dioperasi. Terus ada satu kasus yang hernia lambung atau hiatar lambung itu, hiatar hernia namanya. Itu bantu, itu belasan tahun dia mau operasi juga nggak jadi. Jadi termasuk saya Bro. Oh, iya. Kan Bro harus bantuin saya nih. Ya. Saya kan tadinya nih Bro dan Sis kan tahu di beberapa cinta yang lalu saya bilang, saya ini lagi ada adhesion, penempelan usus dan itu sakit, makanya saya sering harus melonjor. Itu sebelum Scott pulang, makanya saya suruh dia pulang supaya saya bisa operasi. Sama Bro harus bantu, udah nggak nyeri nih Bro. Ya, cuma memang masih kadang-kadang masih kenceng. Ya nanti cuman udah nggak nyeri seperti yang dulu. Karena itu perlu pengalaman kan, Sis Brand banyak dibantu kirim energi penyembuh tetap aja nggak sembuh karena itu udah ada pembusukan, mesti dioperasi. Ya, jadi operasinya by energy itu. Wow. Pernah dengar nggak? Operasi by energy pernah dengar nggak, Sis Brand?
pernah dengar yang di Malaysia tuh bro, katanya itu pernah tahu nggak yang di Malaysia? Wah, suaranya putus lagi dong. Brohar, suaranya putus-putus lagi, Brohar. Masih nge-lag ya. Brohar, suaranya hilang katanya. Ya, Dana di Damasuka, ladang yang subur menurut Sisyani. Ya, begitulah memang. Damasuka ini kita kan non-profit dan kita juga membantu untuk banyak orang. Jadi memang ini ladang yang subur. Karena kami di sini ya tulus semuanya ya. Kalau memang mau memberi ya kita memberi. Kemudian sis tadi siapa lagi ya yang mau kasih testi ya? Masih bisa nggak? Kayaknya signalnya di Brohar yang kurang bagus ya. Brohar, kalau cancer bisa juga ya? Ada yang bertanya dari Bali, Mona Lisa. Ada teman sudah stage 4 katanya. Entah nih, kita menunggu dari Brohar. Kalau yang saya lihat dari brosurnya Swiss Black Garlic ini, mesti dicek dulu ya kata Brohar. Jadi mesti kasih foto, kirim foto aja sis Bali Mona Lisa. Jadi kirim foto dan daftarnya ke admin. Kalau yang saya baca di brosurnya ini ada sih tumor dan kanker, tapi Brohar bilang nanti akan dicek dulu. Nah ini untuk diabetes, hipertensi, darah kental, masalah jantung, kolesterol tinggi, imun tubuh rendah. Nah ini brosur dari Swiss Black Garlic itu begitu. Dan saya juga sekeluarga, sudah sejak saya vertigo, Brohar bilang coba minum Swiss Black Garlic. Saya bilang iya oke, saya minum. Sejak dari situ sampai sekarang. Ini satu ini isinya 4 kali 5, 20 bro dan sis. Jadi murah banget ini kalau kita konsumsi dan untuk kesehatan. Jadi sudah tidak lagi kena vertigo. Bila ada nyangkut dengan karma, kita berikan solusi. Oke. Nah itu yang Brohar bilang, mudah-mudahan walaupun ada karma, memang karma buruk yang bekerja, tetapi kita tetap bisa bantu. Sepertinya udah nggak muter, silakan Brohar kalau mau lanjut. Mau ceritakan? Saya cerita, jadi sebenarnya semua penyakit hampir bisa, cuma tergantung karmanya, seberapa berat ya. Kemarin kita ada bantu satu orang, ternyata setelah bantu 2-3 hari, kita ada di komplain. Udah gitu kita cek, ternyata ini orang berbuat sesuatu yang tidak melanggar sila lah. Jadi saya kasih tahu, saya lepas, kamu jalanin meditasi pemaafan. Jadi nggak semua bisa kita bantu, tapi kita bisa bantu cek. Kalau memang ada hutang karma yang masih bisa dibayar, kita akan kasih tahu cara bayarnya. Kalau tidak, kita akan bantu. Mudah-mudahan bisa. Gitu. Iya. Brohar ada yang tanya, kalau stroke bisa nggak? Stroke, kan kemarin kita obatin satu orang stroke gitu, yang dinyatakan stroke. Pada energi tubuhnya habis kan? Ya. Tergantung lah, mestinya bisa, tapi kasih data dulu, kita cek dulu stroke-nya seperti apa. Tapi kalau masih bisa tahan, tolong lewatin pandemi COVID ini dulu, karena benar-benar energi saya terkuras habis. Karena kalau nanti kita tanganin tidak dengan sepenuh hati, juga masalah kan, gitu loh. Iya, sekarang ini
lagi gentingnya karena COVID, jadi kita ngebantuin yang kena COVID dulu ya Bro Hari ya. Ya, kalau yang jantung, yang HNP, saraf kejepit ya, mungkin yang prostat juga itu nantilah belakangan lah. Kalau memang nggak berat, kita bisa tangani. Tapi kalau terlalu berat, nanti kita akan menyusul di belakangan. Dan satu hal yang pasti ya, Sis Brand ya, para klien yang terpapar COVID yang kita bantu, sebenarnya itu mereka beruntung sekali karena rata-rata ada penyakit bawaan, entah diabetes, entah jantungnya bengkak, entah ini, entah itu. Iya, betul. Itu kita sekalian beresin, sembuhin maksudnya gitu loh. Kalau tidak sembuh, dia COVID juga susah sembuh. Ya, karena udah ada komorbidnya atau penyakit bawaan gitu ya Bro ya. Ini percaya atau tidak, tapi nggak usah percaya saya. Cobain aja. Benar nggak efektif gitu loh. Gitu aja sih. Ya Bro, kalau udah masuk di Asmen, kalau udah masuk di Damasuka, mana bisa melanggar, mana lagi mau melanggar sila. Kita kan semua menjaga sila kita dengan baik. Ya tapi benar. Orang bisa berpikir kita itu mana mungkin sih orang bisa ngebantuin begitu, tapi ya ini hasilnya ada. Nah, Sis Julie Gotama ada komentar, Bro Har kalau udah obatin itu all out banget. Benar memang kata Sis Dian, saya juga merasakan Bro Har dan tim benar-benar tulus. Ya memang begitu karena kita menolong banyak orang, banyak makhluk. Dan foto itu sangat membantu sebenarnya. Jadi dengan foto kita bisa memancarkan lewat foto, memancarkan energi positif gitu ya Bro Arya. Nah, satu lagi Sis Brand, yang mungkin yang yang lain tidak bisa kuasain adalah kita dari jarak jauh bisa bangkitkan energi yang ada di pikiran atau di tubuh orang yang bersangkutan. Tapi saya bangkitkan hanya 30 hari, kalau yang Asmen selamanya itu. Dan mereka itu akan merasakan energi yang muncul dari dalam, sehingga imunitasnya itu akan menguat. Dan kan kita ada kasih minyak Omega Oil tuh. Jadi malam bisa diolesin ke kening, lalu tulang belakang di leher. Itu mudah-mudahan bisa membuat tidur nyenyak selama lebih kurang 8 jam. Agar penyembuhannya lebih cepat. Ya, jadi ada yang insomnia, boleh coba itu. Murah kok, 77.000 ya Sis Brand. Iya betul Bro. Ini kalau mau beli di saya bisa, beli di adminnya Omega juga bisa. Jadi harganya 77.000 Omega Oil. Kalau sama saya biasanya saya pasangin dengan sabun, sabun Omega. Jadi saya padu, iya Bro. Itu kan udah terasa kan ibunda mami tidurnya nyenyak sekali kemarin. Oh iya, itu dia yang saya mau cerita. Tadi malam saya itu melihat komentar dari Bro Har di grup. Saya cobain ke mami saya gitu kan, mami saya tidurnya tuh suka nggak nyenyak. Jadi saya cobain nih ke mami saya. Udah terus kan saya udah tidur di atas sama spot di kamar atas, saya kan jadi nggak tahu dia tidur nyenyak apa enggak. Tadi saya tanya, Mi, semalam tidurnya enak gak, Mi? Oh iya, udah lama gak tidur enak begitu, katanya. Biasanya kalau udah ke toilet, katanya gak bisa bangun, gak bisa tidur lagi. Tapi ini udah bisa tidur lagi, enak, katanya. Terus dia bilang dia bangun 5:30, Bro. Dia bangun 5:30, terus dia meditasi. Aduh, rasanya enak banget, tenang, damai, pikirannya tuh gak ada gangguan, gak ada apa. Ini berpengaruh sekali energi dengan minyak ya. Iya. Jadi luar biasa ini. Jadi testi saya ini banyak sekali yang berhubungan dengan sabun, minyak, dan black garlic ini. Jadi bukan karena saya berani jual sekarang, karena saya udah tahu manfaatnya. Saya tidak akan mau jual satu produk kalau saya tidak tahu itu manfaatnya bagus atau enggak. Yeah. Jadi benar-benar saya berani kasih testimoni dan memang berani jual jadinya. Nggak sembarangan
apa ya barang-barang di pinggiran apa yang mau dijual, ya nggak mau itu. Tapi kalau memang udah tahu khasiatnya, pasti saya berani promosi. Satu hal yang pasti Sis Brand, itu Ya. harga jual black garlic kalau di Thailand itu sekitar 400.000 itu per box gitu. Tapi Kenapa di Indonesia murah banget? Karena ini membantu menyembuhkan teman saya, partner saya yang 9 tahun konsumsi obat darah tinggi dan keluhan efek sampingnya muncul. Sekarang dia lepas total. Jadi kita bukan mengejar materi yang utama. 9 kita tahun mau minum obat darah tinggi, bro. Iya, Expoger 850 katanya. Saya juga nggak gitu. Sampai dia punya ada nanti. Jadi dia bilang ke saya, ini kita kalau bisa membantu orang banyak, itu jauh lebih bagus dibanding kita ngejar materi mau untuk apa gitu kan. Tapi kalau memang produknya nggak bermanfaat, kita mau nggak akan juga dapat itu materi gitu loh. Jadi ya itulah keputusan kita izin dari Swiss, kita jual lebih murah dan diizinkan gitu loh. Oh, wow. Kita hoki banget deh, ada Bro Hart. Kalau enggak mahal banget. Ada yang nanya mau beli di mana? Mau beli lewat saya boleh, mau beli lewat adminnya itu Fomega juga boleh di 0818 730 127 itu bisa. Kami jual produk ini karena kami tahu ini sangat-sangat super bagus. Jadi kalau ada yang mau beli ya silakan, harganya sama dijualnya. Ini harganya 300.000 kalau beli satuan. Kalau beli 3 ya ada harga promo jauh lebih murah. Terus yang ini ya harganya 77.000 satunya. Sis Brand. Gitu ya. Jadi ini, harganya akan sama. Sis Brand. Ini cerita, halo? Saya cerita ya. Halo? Ya. Ya. Ada satu yang lebih spesial Swiss Energy Black Garlic di Indonesia dibanding dengan yang luar negeri. Karena setiap produk Swiss Energy Black Garlic ataupun produk Swiss Energy yang lain itu dari saya minta pancarin ini energi penyembuh. Bagi orang yang sensitif bisa melihat. Nah, bagi orang sensitif bisa melihat. Jadi pernah saya tanyain ke teman saya yang di Medan yang bisa loktung gitulah ya. Saya tanyain mungkin nggak ya kalau produk ini saya pancarin, ada yang bisa pancarin energi. Saya nggak ngomongin saya. Terus dia jawab saya, ya ini hanya Dewa Cikung yang daki bisa jadi obat. Itulah energi, dia bilangin. Kalau manusia biasa nggak mungkin bisa ada kekuatan energi yang hebat begitu untuk semua produk. Tapi dengan Twin bisa. Aduh, ngomong Dewa Cikung, saya jadi ingat. Ini kan hitam-hitam. Jangan-jangan ini dakinya Cikung bukan? Tapi itulah. Bercanda loh. Ternyata berhasil. Ada yang bisa lihat ketahuan energinya. Swiss Black Garlic yang dibeli di Indonesia dengan yang dibeli di luar negeri, di Thailand atau di mana, itu beda ya bro ya? Beda di energi dan beda di harga. Mungkin di harga ya, kalau khasiat pasti beda. Udah murah, udah gitu berkhasiat lagi. Bro, ada doa nih bro. Dari Andi Maemi. Saya doain semoga DSI cepat punya pusat meditasi yang besar, yang bisa menampung meditator, sekaligus tempat penyembuhan. Sadu. Wah, kita nih menunggu. Mudah-mudahan ada yang mau memberikan tempat ya bro Arya. Oh, tempat penyembuh mungkin nantilah ya, kita jalanin dulu. Bisa jarak jauh, kita jarak jauh. Sebenarnya bisa juga kalau kita mau paket dengan pengobatan mungkin yang lain-lain, ya bisa aja. Tapi ya nantilah. Bisa sih Bro Andi. Ya, jadi silakan nih kolaborasi yang mau berkolaborasi dengan DSI. Di sini ladangnya subur, menanam jasa di ladang yang subur. Terus Bro Har, tema kita malam ini kenapa dipilih cinta kasih dan terapi imun? Karena memang ini adalah memang berhubungan dengan imun kita ya Bro ya? Iya Sis Brand, jadi kalau kita itu happy,
dari meta, cinta kasih, naik ke karuna, mudita, dan UPK yang tertinggi, kita punya itu sel, kalau dilihat, itu tidak kempes. Jadi orang yang stres, itu selnya itu tidak kempes dia. Oke. Nah, jadi kempes atau menciut, tetapi kalau orang yang happy, dia punya sel itu ngembang. Jadi dengan HB yang sedikit aja, mungkin sekitar 15 atau 14, sudah sanggup mengikat oksigen dan memenuhi seluruh kebutuhan tubuh. Dia nggak perlu sampai HB-nya 18 gitu kan. Jadi kita juga hemat energi dan organ tubuh kita itu juga ini lebih awet. Makanya banyak penelitian, ada yang namanya slow jogging itu diwajibkan senyum. Dan mereka klaim itu malah bisa meningkatkan hormon di atas hormon beta endorfin. Cannabis itu kalau nggak salah. Itu ada penelitian orang Jepang. Terus tumbuh-tumbuhan atau air, kita doain ya, yang happy, mereka juga ikut happy. Tapi kalau kita maki yang stres, mereka itu cepat layu. Ya, betul. Makanya dari Profesor Imoto itu ya. Nah, ada metode pengobatan melalui air. Kenapa air? Karena air itu masuk ke tubuh, 70% tubuh kita itu juga air. Sebenarnya kalau kapasitas energi kuat, itu nggak perlu media apapun juga, dia bisa langsung masuk ke sel tubuh gitu loh. Aha. Luar biasa loh Bro, hari ini memang aslinya sudah suka berhubungan dengan penyembuhan. Jadi ini dengan meditasi semakin meningkatkan energi positifnya ya Bro Hari ya? Ya Sis Bren, saya ada dulu sampai sekarang manusianya masih hidup sih. Ada yang sakit AIDS ya. Oh, nah, orang sampai sekarang AIDS? Waktu masih ada. Oh. Itu udah tinggal 8 atau berapa gitu. Nah, sebenarnya kalau mau itu dia bantu meditasi bisa menyembuhkan status AIDS dia. Sekarang dia kondisi bukan AIDS lagi, dia kondisi HIV. Karena kekebalan tubuhnya udah di atas parameter yang dirujuk. Jadi kalau kalau kekebalan tubuh di bawah parameter itu disebut AIDS. Tapi kalau di atas dia balik lagi ke HIV gitu loh. Oke. Dengan meditasi yang tekun, ya itu bisa meregenerasi, terutama merubah inti sel tubuh kita itu menjadi baik gitu loh. Cuma kan, sekarang Bro? Iya. Cuma kan tidak segampang membalikkan tangan seperti kita mau menghilangkan atau mengurangi karma buruk lah. Bisa nggak? Bisa. Ya. Perbanyak aja karma baik, karma buruk otomatis akan terselesaikan. Jangan dipikirin. Gitu loh. Betul. Lambat atau cepat. Ini ada komentar dari Bro Henry Tansul, Bro Har. Bro Har juga pernah bantu anak saya waktu kena TIA. Bro Har ini luar biasa. Ada komentar dari Sis Vera Lestari. Bro Har bagus ilmu herbalnya juga loh. Ada Bro Nurjaya Lohanata. Saya tertarik. Bro Andi Maemi bilang soalnya kalau penyembuhan per individu lama-lama bisa bengek juga Bro. Haha. Sekalian aja meditasi twin supaya bisa mendapat supaya fisik dan batin sembuh, juga mendapat manfaat dari lenyapnya penderitaan batin. Betul. Ada yang bertanya, Bro Edi Suharlim, tanya DSI alamatnya di mana dan penyembuhannya dengan aliran apa? Omega, Bro. Jadi tadi sudah ditulis, Bro hari ini menggunakan energi Omega, tidak pakai aliran apa-apa ya Bro, alirannya twin ya Bro. Aliran apa katanya Bro? Aliran Edi Suharlim juga. Itu Bro aliran twin, alirannya Omega. Itu dan itu penyembuhannya memang gitu. Jadi kalau ada yang tertarik, silakan menghubungi adminnya Omega di 0818 730 127.
Dengan demikian, woi. Itu Bro Iya, Bro. Nurjaya, kalau nggak salah adiknya Nur Hayati itu, yang kita lagi terapi juga. Betul, betul. Adiknya yang sedang diterapi sama Ini, Bro Han. Nurjaya bisa belikan testimoni kan? Iya. Bro Nur mau bicara enggak? Kalau Bro Nurjaya mau bicara, ya saya masukkan di dalam ini. Coba ya, saya undang, mudah-mudahan masih stay di sini. Kalau Bro Nurjaya masih stay, saya bisa undang masuk ke dalam IG Live. Karena ternyata sudah sejam nih kita ngobrol, nggak berasa. Bro Nurjaya, ini dia ada. Saya coba undang. Oke. Kalau beliau mau masuk, silakan masuk. Saya ngobrol ya, Bro Edi Suhadim. Saya jawab. Itu DSI itu adalah singkatan dari Damasuka Indonesia. Kita kiblatnya itu sebenarnya pusat meditasi. Meta tapi tweet. Guru besar kita itu Bante Wim ya, Wimala Ramsi Mahatera. Guru mengajarin kita hanya meditasi, tidak mengajarin yang lain. Karena kebetulan saya nguasain herbal pengobatan selama belasan tahun. Jadi saya coba dingin, kok ternyata bisa dengan energi, bisa. Karena sebenarnya memang semuanya adalah yang terlihat itu adalah badan kasar, tapi sebenarnya kita otak-atik adalah inti selnya. Jadi kalau inti selnya kita bisa otak-atik atau kita perbaiki, itu penyembuhan akan cepat sekali. Ini dia Bro Nurjaya udah masuk. Silakan ya. Bro Nur. Bro Nurjaya silakan. Apa yang mau diceritakan nih? Enggak diceritain, saya tadi enggak tanpa sengaja. Saya tanpa sengaja lihat Instagramnya Sis Brenda. Nah, tentang Bro Har cerita-cerita tentang apa tuh? Tadi Black apa yang Swiss itu ya? Black Swiss Lovely ini. Sama itu apa yang bisa tidur apa tuh mama saya kebetulan gitu, jadi saya tertarik aja sih. Oh oke. Nanti bisa hubungi saya nih pakai minyaknya Bro. Itu. Nanti minyaknya digosok di dahi dan juga di tulang belakang di leher. Itu untuk nggak bisa tidur ya. Nanti. Sekarang saya lagi retret juga sih. Retret sama siapa? Pak Bro Henry, asmennya. Bagus. Itu itu wajahnya udah kinclong gitu, Bro. Iya, Bro Nurjaya wajahnya udah cerah. Syukurlah. Kalau nggak kemarin-kemarin kan itu aja. Iya. Oke, thank you. Oke, Bro. Iya, Bro Nurjaya. Siswati ada komentar, Sis Ucen. Luar biasa, Bro Har. Saya sangat terbantu. Bro Edi Suherlim, thank you penjelasannya, Bro Har. Jadi memang Siswati ini juga sedang dalam masa COVID bersama suaminya. Dan kita sedang, Bro Har terutama dengan timnya sedang membantu. Dan ternyata Siswati sudah bisa mulai cium, ada penciuman yang bisa bekerja, udah bisa cium bau minyak apa tadi ya, dibilangnya di grup itu dikasih tahu. Jadi ya, jadi sangat membantu. Oke Bro Har, ternyata sudah di penghujung acara, sudah jam 8 lewat. Kita akan masih mau dilanjut nggak? Kalau masih mau dilanjut, kita mesti stop dulu. Saya mesti save dulu ini rekamannya. Baru nanti dilanjut ke kedua. Masih mau ada yang dilanjut nggak? Kita lanjut 30 menit lagi boleh nggak? Biar saya cerita lebih banyak tentang pengobatan ini. Oke, nanti sekarang saya save dulu sesi satunya.
Nanti kita akan sambung di sesi kedua. Jadi bro dan sis yang masih tertarik, silakan gabung. Nanti gabung lagi ya bro Har, karena takutnya di IGTV ini cuma bisa nahan 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam takutnya nanti dia keburu hilang. Nah ini sayang kalau hilang. Oke? Jadi kita tunggu di Cinta Kasih dan Terapi Imun kedua sebentar lagi. Saya keluar dulu, saya save dulu. Oke deh. Sampai jumpa sebentar lagi.